The film was translated and narrated by M Media. Nona muda, sudah berakhir. Suhin putri penguasa kota Yasuo. Ikut aku ke barak. Lei Dahu pemimpin pemberontak Sishan. Jadilah istri keduaku. Bajingan pengkhianat bermimpilah. Maaf. Aku tidak tahu kau sedang syuting film. Salam kepada Jenderal Agung. Salam kepada Jenderal Agung. Li Ergo. Kau juga syuting. Jenderal rendahanmu Yuan Qin. Yuan King. Menyapa Jenderal Agung. Yuan King yang mana? Kaisar telah menitahkan. Siapapun yang membunuh bandit ganas Lei Dahu akan segera diangkat sebagai Jenderal Agung. Tidak, aku tidak membunuh siapapun. Sepeda listrikku hanya rusak itu saja. Aku benar-benar tidak membunuh siapapun. Dan juga diberi hadiah 1000 tael emas. Tunggu sebentar. Lei Dahu dibunuh olehku. Lei Dahu melakukan banyak perbuatan jahat. Setiap orang berhak menghukum mati dia. Istana Dali. Apakah Jenderal Agung sudah tiba? Yang membunuh Lei Dahu. Xiaolong Kaisar. Kuda besi yang dia tunggangi. Apakah sudah diangkut ke sini? Melapor kepada Baginda. Liu Xiongxian Kepala Kasim Agung Istana Dalam. Yulin sudah menunggu di luar aula. Kuda besinya juga telah diangkut ke ibu kota. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kuda besinya tidak makan atau minum di sepanjang jalan. Langsung melaju. Dan berlari sangat cepat. Cepat umumkan kedatangannya. Panggil Yulie untuk audiensi. Kecuali keluarga kekaisaran, siapa lagi yang berani memakai jaket berkuda kuning? Beraninya kau memanggil Baginda dengan namanya. Seret dia keluar dan hukum mati. Tunggu. Kau. Apakah kau benar-benar kaisar? Aku bukan kaisar. Aku ini apa? Aku pikir itu Xiaolong. Kurang ajar. Beraninya kau memanggil Baginda dengan namanya. Seret dia pergi. Tunggu. Anda kenal Xiaolong yang lain? Tepat sekali. Apa kamu punya dendam padanya? Dia tidur dengan pacarku. Yaitu wanitaku. Jadi ini dendam? Karena istri yang dicuri. Cukup. Kalau begitu aku akan mengampuni nyawamu. Kasim Agung Liu. Umumkan dekretnya. Kenapa kau tak berlutut untuk berterima kasih? Atas rahmat surga. Kaisar menitahkan. Yulin tak tertandingi dalam keberanian. Dia membunuh pemimpin pemberontak Sishan, Lei Dahu. Oleh karena itu, dengan ini dianugerahi gelar Jenderal Agung Keberanian. Dan dianugerahi tongkat Rui Jiao dan 1000 tael emas. Berdasarkan dekret kekaisaran. Lapor. Melapor kepada Baginda. Para utusan Wagua ada di luar aula istana, memohon audiensi dengan Baginda. Orang-orang Wagua ini datang lagi untuk memamerkan kekuatan mereka. Bolehkah saya bertanya? Apa itu kerajaan Wagua? Kerajaan Wagua. Kerajaan Wagua terletak di seberang laut timur, dan disebut Fusang. Mereka adalah sekelompok berandal terkecil paling tidak tahu malu. Gerombolan berantakan ini lagi. Betul-betul gigih seperti arwah kintayangan. Di zaman modern, mereka membuang limbah ke laut. Di zaman kuno, mereka masih datang untuk menindas kita. Itu. Umumkan, para utusan dari kerajaan Wagua masuk ke aula untuk audiensi.
Baginda. Heja utusan kerajaan Wagua. Hari ini giliran kami untuk mengajukan tantangan. Kalau tak ada yang berani terima tantangan, maka berilah jalan bagi pasukan kami, agar kami bisa menyerang Gaoli. Gaoli selalu menjadi negara bawahan dinasti kita. Bayar upeti dan hadir di istana setiap tahun. Dengan hak apa kamu masuk? Negara Anda yang terhormat kaya akan bakat. Kalau begitu cepat kirim seseorang keluar untuk menerima tantangan. Apakah ada yang pernah bersaing dengan para utusan? Setiap kali mereka datang, mereka selalu mengajukan tantangan aneh. Jika kita kalah lagi, apa yang harus kita lakukan? Setiap kali kami datang ke negara Anda guna berdiskusi, The film selalu was kami yang menang. translated Negara and Anda yang narrated terhormat, by M. bangsa yang Media. luas dan besar ini, tidak lebih dari cangkang kosong, kolonel, letnan, kolonel. Jangan mempersulit mereka. Biarkan aku. Bukankah itu hanya kerajaan Wagua kecil? Apa yang perlu ditakutkan? Aku bilang cacing kuning kecil ini. Tahukah kau bahwa kami bertiga, semuanya berasal dari kerajaan Wagua, ahli terbaik. Utusan. Bergerak saja. Hei, aku bilang, orang ini terlihat sedikit asing. Maka aturan kita hari ini, 3 pertandingan penentu pemenang. Jenderal Agung, pertandingan pertama adalah perhitungan cepat. Bagus. Hari ini, aku akan membiarkan kalian menyaksikan kekuatan teknologi. Maafkan aku, kita saling mengagumi. Tidak dapat mengendalikan emosi kita. Baiklah, mari kita kembali ke topik utama. Tak ada satupun orang berharga di negaramu mengirim cacing kuning kecil untuk menantangku. Cukup omong kosongnya, cepat ajukan pertanyaannya. 435 dikali 326 ditambah 1170 ditambah 1125 sama dengan 2,76591. 837. Tidak mungkin. Ini, kau makhluk kecil ini. Bagaimana bisa kau begitu cepat? Sangat akurat. Pertanyaan ini terlalu sederhana bukan? Aku ingin bertanya siapkah kau menerima? The film was translated and narrated by M. Media. Kau maju. Kau mengirim pasukan ke Gaoli. Berapa jumlah orangnya? Konsumsi biji-bijian harian per orang berapa banyak? Aku protes. Kau mencoba memastikan intelijen militer kami. Aku hanya memberikan pertanyaan acak. Aku tidak menyangka kau begitu berhati-hati. Baik, aku akan ajukan pertanyaan lain. Asumsikan, kau memiliki 13.968 prajurit, infanteri 3 bagian angkatan laut 7 bagian. Setiap prajurit infanteri mengonsumsi per hari 1,4 kg beras. Asupan harian tiap prajurit angkatan laut 1,6 kg beras. Pilih perahu dengan kapasitas muatan 600 kilo. Berapa banyak kapal yang dibutuhkan? Pilih kendaraan berkapasitas muatan 850 kilo. Berapa banyak gerobak yang dibutuhkan? Bos, kau pasti bercanda kan? Dengan metode perhitungan ini, itu akan membutuhkan tim yang kuat. Jumlah yang bisa diselesaikan dalam 3 hari. Biarkan aku menghitungnya untukmu. Totalnya 341 perahu, 568 kendaraan. Ini untuk 1 hari. 1 bulan adalah 10.230 perahu, 17.430 kendaraan. Ini untuk 1 bulan. Aku juga bisa menghitung untuk 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Kau. Jenderal Agung memang berani dan banyak akal. Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Kamu pasti menang di 100 pertempuran. Hanya orang biasa. Negara kami memiliki lebih banyak orang yang cakap. Apakah kau tahu? Bilangan pi. Apakah kau tahu sin cosec? Apakah kau sudah belajar diferensiasi fungsi? Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Baginda, kami bermain sistem terbaik dari 3. Anda baru memenangkan 1 babak. Jangan merayakan terlalu cepat. Baginda, Jenderal Agung, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tidak perlu mempertimbangkan reputasiku. Lakukan saja. jadi selanjutnya, kita akan berkompetisi dalam hal apa? Ahli bela diri. Oh tidak. Seni bela diri The aku film tidak was bisa menggunakan pedang translated atau and tombak. narrated by M Media. Mari kita mulai. Sewasdika. Sawasdeka. Baginda, selir ini tidak bisa melakukannya. Aku tak minta kamu ikut lomba menari. Di antara 2 penari ini, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Aku ingin kamu dalam waktu sebatang dupa terbakar, mencari tahu siapa yang laki-laki dan siapa yang perempuan. Jika kamu berhasil maka kamu menang. Ambil ini. Biarkan aku mencobanya dan kau akan tahu. Berhenti. Aturan permainan kami adalah hanya dia mati. Jangan sentuh. Jenderal Agung. Sekarang giliranmu. Hanya boleh melihat, tidak boleh menyentuh. Lalu bagaimana kita bisa membedakannya? Selanjutnya, terserah pada Jenderal Agung untuk menemukan metode yang lebih baik. Jika dia bisa menebaknya, aku akan melakukan sepuku. Baginda, aku punya cara. Baginda, aku sudah tahu jawabannya. Itu adalah dia. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku berani. Mengapa aku tidak berani? Baginda, jika Anda kalah taruhan, maka Anda harus tanpa syarat. Biarkan kami lewat. Jenderal Agung, Baginda, tenang saja. Tepat saat aku melepas celanaku, aku diam-diam melihat sekilas. Tatapannya. Pandangannya sedikit bergeser. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa setiap wanita memiliki rasa malu. Dan dia, meski dia tutupi dengan baik. Pernahkah kamu melihat seorang wanita dengan jakun sebesar itu? Kamu, Lagi pula, dia jelas berambut pendek. Dan tapi wignya mulai lepas. Apa namanya ini? Di tempat asalku ini disebut kesalahan dalam syuting. kamu, Kamu apa? Apa kamu masih berani bertaruh denganku sekarang? baiklah. Kamu menindas kami dengan jumlah. Bukan begitu. Aku memberitahumu, kita akan bertemu di medan perang. Wanita cantik. Ini hanya permainan. Tidak perlu seperti ini. Mari kita mulai babak lain. Kita anggap babak ini seri. Baiklah, kalau begitu aku akan bertindak sendiri. Jenderal, kenapa kau tidak cepat mengejarnya? Cepat lari. The film was Biarkan kuda-kuda translated berlari sebentar and dulu. narrated by Kerajaan M Walgua Media. berkaki pendek. Kuda-kuda mereka juga berkaki pendek.
kehilangan kekuasaan. Harus pergi dulu. Gua ini terlihat sangat familiar. Sudah berakhir. Di mana Jenderal Agung? Di mana Jenderal Agung? Di mana Jenderal Agung? Cepat cari dia. Dia adalah pilar dinasti kita. Cepat, cepat, cepat. Cepat cari dia. Ya, anak ini Yulin. Dia gila akhir-akhir ini. Banyak klien mengeluh tentang dia. Ketika dia kembali, aku pasti akan menanganinya. Maaf, Ego. Kali ini saat aku melihatnya, aku akan membunuhnya. Tuan Muda Xiao, kamu baik-baik saja. Sialan. Kamu baik-baik saja Tuan Muda Zhao. Kamu baik-baik saja. Jadi kamu sudah kembali. Ini benar-benar nyata. Alur cerita ini. Mungkinkah ini yang legendaris? Perjalanan waktu antara kehidupan masa lalu dan saat ini. Yulin si tidak berguna itu. Kamu tidak berguna namun kamu berani melukai. Buah zakar Tuan Muda Zhao. Sekarang aku kaya. Aku bicara padamu, apa kamu dengar? Lepaskan aku. Yulin, aku akan membunuhmu hari ini. Manajer Lee, jika kamu tidak membunuhnya hari ini, maka jangan harap bisa bekerja hari ini. Hanya kamu. Apa kamu pantas? Kamu masih belum tahu kan? 1800 tahun yang lalu saat kamu melihatku, kamu harus memanggilku Jenderal Agung. Yulin, apa kau gila? Kau sudah menyinggung Tuan Muda Xiao. Kau dipecat. Tidak sepeser pun. Kau tidak akan punya apa-apa. Kamu hanya seorang manajer toko pengiriman cepat. Jangan coba-coba membodohiku. Anugerahkan Jenderal Agung keberanian. Siapa yang mau repot-repot jadi kurirmu? Berapa banyak alkohol palsu yang kau minum? Kau memegang barang rongsokan ini. Apa kau membelinya di Taobao seharga 9,9 yuan? Berhenti. Barang yang sangat berharga. Hancur begitu saja. Sungguh dosa. Dasar orang tua bangka. Kau pikir kau siapa? Mengoceh omong kosong di sini. Apa kamu tahu siapa dia? Bahkan jika ayahku ada di depannya, dia tidak akan berani selancang ini. Tetua Ding adalah ahli barang antik. Penatua Ding ahli barang antik. Kota kita. Tetua Ding, kenapa kamu di sini? Aku keluar untuk jalan-jalan. Aku tak menyangka bertemu kejutan seperti ini hari ini. Dia kian begitu indah. Hancur begitu saja. Kau. Apa yang kau lakukan adalah dosa. Apa yang harus kulakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan. Tetua Ding itu. Kami akan pergi sekarang. Anak muda. Bagaimana kau bisa memiliki dioksina itu? Anak muda. Kalau kamu punya harta karun seperti itu lagi nanti, biarkan aku memilikinya. Harga terserah padamu. Tuan tua. Kamu tidak pernah tahu. Di masa depan, aku mungkin benar-benar butuh bantuanmu menjualnya. Luar biasa. Dua koin tembaga kecil ini. Aku berikan ini The sebagai film was tanda persahabatan. translated and narrated by Apa kau bilang? M-Media. 2 koin tembaga ini. Untukku. Hanya 2 pernak-pernik kecil. Tolong terimalah. Bagaimana aku bisa mengambil barangmu secara gratis? Ini 2 juta. Silakan ambil. Kalau nanti butuh uang, datang saja padaku. Tolong simpan barang ini baik-baik. Jangan pedulikan kalau itu rusak. Itu masih sangat berharga. Jangan dibuang. Nama belakangku adalah Ding. Jika kau perlu mencariku di masa depan, datanglah mencariku di Senbao Swan. Selamat tinggal. Yulin. Orang tua kasar tadi mendukungmu di sini. Sekarang lihat bagaimana aku menanganimu. Aku baru saja mencarimu. Kamu memecahkan tongkat Rui Gyokku. Bayar. Siapa yang tahu apakah barangmu asli atau palsu? Hanya satu kata dari orang tua bangka itu.
Dan kau benar-benar mempercayainya. Sulit membedakan Rui Giok asli atau palsu. 2 juta di kartu ini. Mudah dibedakan asli atau palsu kan? Yulin, ini 2 juta. Aku akan menjadi anjingmu. Aku akan makan kotoran di depan umum. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Aku kalah, aku akan melakukan hal yang sama. Jadi mari kita pergi beli mobil sekarang. Baiklah. Sepupuku menjual mobil. Nanti, ayo lihat bagaimana kamu buat dirimu malu di depan semua orang. Ayo pergi. Ayo pergi. Sepupu. Banyak waktu luang hari ini. Datang untuk membeli mobil. Baru kaya ya? Ribuan sepupu Li Ergo. Aku tidak membelinya. Ini untuk orang ini. Hei, berhenti di situ. Jangan pergi. Kamu seorang kurir ingin membeli mobil. Kami tidak menjual sepeda listrik di sini. Kamu bisa melihat-lihat di toko barang bekas. Aku adalah pelanggan utamamu. Aku ingin membeli mobil mewah. Semakin mahal semakin baik. Kamu pasti bercanda denganku kan? Sepupu, aku sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk bermain dengan kalian. Bukan aku yang ingin bermain. Si miskin ini yang bertaruh denganku. Dia bilang dia punya 2 juta di kartu banknya. Pergi periksa. Lihat apakah benar-benar ada 2 juta di dalamnya. 2 juta? Apa kamu gila karena miskin? Terlihat seperti tikus bermata licik dengan penampilan lusuh dan miskin. Bagaimana mungkin dia punya 2 juta? Nah, sepupuku sudah pergi memeriksa. Aku tidak sabar sekarang untuk melihatmu makan kotoran di depan umum. Aku bilang jangan asal sentuh barang. Jika rusak kau tidak akan sanggup membayarnya. Sudah ku bilang jangan. Sepupu, Sepupu, apa kau sudah memeriksa kartunya? Apa dia benar-benar punya 2 juta? Nah, turun dari sana. Pergi. Bukankah kau bilang kau punya 2 juta di kartumu? Apa yang kita katakan tentang taruhan kita tadi? Berlututlah untukku. Berlutut. Sepupu, pergi carikan aku setumpuk kotoran anjing. kamu berani kasar sama tamu terhormatku. Sepupu, kenapa kau memukulku? Tamu terhormat, atas kekurang ajaranku, aku minta maaf padamu. Tuan, silakan pergi ke area VIP untuk beristirahat. Kami punya teh Longjing Danau Barat di sini. Teh hitam kemun, da hongpei dan tai guanyin. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku tidak minum teh. Yang di sana itu. Merek apa itu yang ada huruf Inggrisnya? Porsche. Aku hanya suka Porsche. Belikan aku satu. Habiskan semua uang di kartu itu. Baik, Hei sepupu, dia benar-benar punya 2 juta di kartunya. 2.200.000. Tuan, semua prosedur sudah selesai. Bahan bakar juga sudah penuh. Masih ada saldo di kartu. Sisanya untukmu sebagai tip. Benarkah? Terima kasih Tuan Yu. Terima kasih idolaku. Tunggu sebentar. Idol, katakan padaku. Nona, bisakah aku merepotkanmu sebentar? Aku pasti mengikuti perintahmu. Bantu aku cari kotoran anjing yang masih segar. Sepupumu dan aku sedang bertaruh. Baik, aku akan mencari satu dari Mastiff Tibet sebelah. Yang itu cukup besar. Apa kau bercanda? Cari saja Teddy. Untuk menyelesaikannya saja. Itu tidak bisa. Lutut seorang pria itu berharga emas. Kau ingin aku berlutut seperti anjing? Aku akan selamanya. Bagaimana dengan seluruh hidupmu? Sepanjang hidupku. Aku akan mengakui kau sebagai bos baikku. Kau benar-benar luar biasa, sepupu. Aku menjadi anjing Xiaolong selama beberapa tahun. Dia tidak pernah anggap aku seperti manusia, terutama Qin Lu wanita keji itu. Dia bahkan lebih buruk. Dia benar-benar mengkhianati bosku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan beralih dari gelap ke terang. Bagus. Bos, Kakak kedua, Aku adalah kakak ketiga. musuh dari musuhku, adalah temanku. Aku masih akan membutuhkanmu di masa depan. jangan khawatir bos. Aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Aku akan tetap bersamamu mulai sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Kau bahkan berani memanfaatkan hamba ini. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi pada hamba ini Kasim Agung Liu? Kau pasti kelelahan dari perjalananmu. Kau pingsan karena kelelahan. Jenderal Agung, kau cukup santai bukan? Sembunyi di sini menikmati ketenangan. Kaisar mencarimu dengan panik. Apakah kau mengakui kesalahanmu?
Kau telah menyinggung putra langit. Acuh tak acuh terhadap kaisar. Dia tidak setiamu jelas bagi semua orang. Menantuku. Ini Kasim Agung Liu. Dia terbiasa menerima hadiah. Apakah kau punya hadiah-hadiah itu lagi? Aku benar-benar tidak punya hadiah lagi. Anda harus tetap memberinya satu. Dia adalah orang kepercayaan kesayangan kaisar. Hati-hati jangan sampai melukai perasaannya. Tuan Kota Shou. Jenderal Agung. Apa yang sedang kalian berdua bisikan di sana? Kasim Agung Liu. Tampaknya Anda sama sekali tidak menghargai hamba hina ini. Jenderal Agung, ikutlah hamba ini kembali ke ibu kota untuk bertemu kaisar. Kasim Agung Liu, mohon tenangkan amarah Anda. Anda telah datang jauh-jauh ke Yashou. Saya harus memenuhi tugas saya sebagai tuan rumah. Jenderal Agung, ada satu lagi. Barang kecil untuk Anda. Terima dengan senang hati. Kasim Agung, hadiah kecil. Tidak banyak tapi tanda hormatku. Cawan kristal ini sangat jernih dan tembus pandang. Bahkan cawan giok es kekaisaran. Jauh kalah jauh. Ya, harta karun yang luar biasa. Mohon terima ini Kasim Agung Liu. Kasim Agung Liu, cangkir ini memiliki kualitas luar biasa lainnya. Tuangkan air mendidih ke dalamnya. Setelah beberapa jam, saat airnya dituang keluar, itu masih mendidih panas. Tepat sekali. Ini benar-benar keajaiban dari cangkir ini. Cawan ini sangat berharga. Secara wajar itu pantas diberikan kepada Baginda. Aku mana berani menyimpannya sendiri. Kasim Agung Liu, masalah kecil. Mari masuk dan bicara. Baiklah. Tidakkah kau lihat? Jam berapa ini? Cepat simpan itu. The film was translated and narrated by M Media. Minum air. Kasim Agung Liu, panas. Kuda besimu benar-benar tangguh. Aku sangat menyukainya. Kuda besi. Jenderal Agung, aku benar-benar jujur padamu. Kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kasim Agung Liu, kuda besi apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak punya. Pada hari itu, kau menunggangi kuda besimu dan turun dari langit. Dan langsung menendang mati Lai Dahu pemimpin bandit Sishan. Bukankah itu kuda besi? Maksudmu yang itu? Aku sangat menyukai kuda-kuda berharga dan luar biasa ini. Aku punya tidak kurang dari 100 kuda bagus di rumah. Tapi tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan kuda besimu. Hal itu sungguh mengganggu makan dan tidurku. Itulah mengapa aku menyuruh bawahanku melukis gulungan kuda terkenal. Setiap hari, aku melihatnya beberapa kali. Aku tidak pernah bosan melihatnya. Bukan apa-apa. Aku akan memberimu kuda besi itu saja. Kalau begitu terima kasih banyak Jenderal Agung. Kalau begitu aku segera mengurusnya. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Menantuku, kau akan segera menikah. Apakah kau masih akan kembali? Haruskah aku mengantar Kasim Agung Liu pergi? Dewa wabah itu. Kuda besi itu sangat berharga bukan? Itu hanya punya 2 roda. Seperti roda angin api Nezer. Dibanding kuda merah besar di luar gerbang. Mana yang lebih mahal? Jangan khawatir. Kuda besi ini cukup biasa. Jika tidak mahal, ambilkan satu untukku juga. Dasar orang tua bodoh. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kuda besi itu sangat liar. Bagaimana jika itu menjatuhkanmu? Menantuku, jika kau bertanya padaku, hal terpenting sekarang adalah membuat pernikahanmu dan Yener lebih megah. Lihat, kau adalah seorang jenderal agung. Dan Yener adalah seorang panglima. Kita tidak bisa membiarkan orang lain meremehkanmu. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan Yener pernikahan yang unik. Jenderal Agung akan segera pergi. Ucapkan beberapa patah kata. Cabul. Jika kau berani menipuku. Tongkat listrik waktu itu kurang dari 1 cm dari tenggorokanku.
Tapi setelah seperempat batang dupa, pemilik wanita tongkat listrik itu akan sepenuhnya jatuh cinta padaku karena aku telah memutuskan untuk berbohong. Meskipun aku telah menipu aku berkali-kali sepanjang hidup, tapi yang satu ini, aku yakin adalah yang paling The film sempurna. was translated and narrated by M Media. Jenderal Agung, mengapa kau baik-baik saja? Itu tidak dinyalakan. Yin El. Kamu. Tanya. Aku cinta. Kamu. Seberapa dalam itu? Aku cinta. Jenderal Agung, ayo cepat pergi. Kasim Agung Liu keluarlah. Melihat kuda merah besar di depan pintumu, kau harus berjalan kaki kembali lagi. Ya, aku pergi dulu. Yin El. Tunggu aku kembali untukmu. Kau memang seorang bajingan. Kasim Agung. Lancang. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Mereka benar-benar mengatakan itu. Kalau begitu aku akan mempermanis pernikahannya. Agar semua orang di kota bisa menertawakannya. Pada hari perjamuan. Bagaimana kalau meracuni? Aku belum memutuskan itu. Aku tak bisa membiarkan mereka kabur begitu saja. Beli bunga lagi. Dan bagaimana dengan poster custom? Baiklah, mari kita lakukan itu untuk sekarang. Aku akan pergi ke sana dulu. Dewa para pria. Sungguh kebetulan. Ini temanku. Halo. Ini adalah orang kaya tak terlihat. Dia saat ini lajang, cari kesempatan. Aku tidak pergi kencan buta. Aku punya pacar. Kami akan segera menikah. Sepupuku menceritakan semuanya padaku. Pacarmu yang buta dan meninggalkanmu. Temanku lajang. Cantik. Sangat cocok untukmu. Kalian berdua mengobrol yang baik. Aku pergi dulu. Tuan Yu benar. Kalau begitu mari kita langsung ke intinya. Berapa kekayaan bersihmu? Aku. Jangan menjual diriku. Aku bahkan tidak tahu nilai bersihku sendiri. Apakah semua orang kaya sehumoris ini? Apa pekerjaan orang tuamu? Berapa banyak aset yang kamu miliki di rumah? Berapa banyak mobil? Berapa banyak rumah? Aku. Orang tua meninggal lebih awal. Tidak meninggalkan apa-apa. Menyebalkan. Menurutmu apakah mereka tertarik pada uangmu? Jangan bohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Dia hanyalah pecundang miskin. Tanpa uang atau latar belakang. Kinlu. Siapa kamu? Aku adalah mantan pacarnya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, saya orangnya Tuan Muda Zhao. Jadi dia orang miskin. Buang-buang waktuku saja. Kamu serius mau datang kencan buta dengan tampilan seperti itu? Bisakah kamu belikan aku tas bermerek dan kosmetik ini? Bisakah kamu membelinya? Dasar pembohong. Kamu berbohong padaku soal punya mobil sport mewah. Mobil sport. Mungkin hanya dalam mimpimu. Dulu kamu terlihat jujur. Kenapa jadi begini? Kini kamu tak segan untuk bersikap sombong. Untungnya dulu aku cepat-cepat mengakhiri kerugianku. Apakah kamu punya mobil sport? Kamu akan tahu jika kamu melihatnya. Tuan, maafkan saya. Saya tadi ceroboh. Sekarang, pindu 2 ini. Barang seharga 9 yuan 9 dengan gratis ongkir. Mereka membuatnya terlihat sangat nyata. Giokmu itu, kamu juga membelinya di sana kan? Apakah itu membual atau tidak? Aku bisa bersaksi. Ego, kamu datang tepat waktu. Cepat, jangan biarkan dia berakting lagi. Biarkan wanita cantik ini melihat. Pecundang bau ini. Wajah asli yang munafik. Kau. Apakah kau memanggilku Ergol? Aku sekarang bawahan Tuan Muda Yu. Jaga bicaramu. Ya Tuhan. The film was Dunia ini terlalu gila. translated and narrated by Kucing M menjadi Media. pengiring pengantin untuk tikus. Nona muda, awalnya, melihat bahwa kamu tidak muda lagi, hanya penampilan yang menarik. Tidak peduli seberapa indah pakaiannya, sifat kasar dan rendahmu jelas terlihat. Jika Anda hanya menyukai uang, Anda bisa pergi mengunjungi panti jompo. Para pria tua di sana, semua memiliki tunjangan hidup minimum. Anda, Hei manajer Lee, di mana mobil saya? Itu di pintu masuk. Pergi. Lihat.
Aku sudah tahu. Itu masih sepeda listrik itu. Tuan, menurut saya Anda sangat humoris, sangat berpengetahuan. Bolehkah saya menumpang? Mungkinkah aku benar-benar salah menilainya dulu? Jalan. Kalau mau pergi cari saja. Tetua Ding. Lihatlah keramik geku. Bagaimana? Xiao Chanman ketua grup Xiao. Anakku memberikannya kepadaku. Jangan. Kau telah menemukan harta karun. Tidak bodoh. Tetua Ding. Saya di sini. Tidak punya uang lagi. Datang untuk menggadaikan sesuatu. Ini dia anak muda itu. Dari mana datangnya anak ingusan ini? Bawa sampahmu dan pergi. Beraninya kau. Beraninya kamu melawan Tuan Muda Yu seperti itu. Tuan Muda Yu, tolong jangan pedulikan. Ayah seorang. Jika belok atas tidak lurus belok bawah, akan bengkok. Maafkan saya atas ketidakhormatan ini. Jadi ini ketua Xiao. Mari kita nilai bersama. Jadi ternyata, orang yang mempermalukan anakku. Itu kau. So jangan. Ambil barang-barangmu. Cepat pergi. Tetua Ding. Apakah kau bersedia demi anak ini? Untuk menyinggung kelompok Xiao kami. So jangan. Ambil barang-barangmu. Cepat keluar. Anak muda. Harta bagus apa yang kau bawa? Biar aku menilainya. Ini porselen biru putih tungku resmi. Semua itu dibuat oleh pengrajin pabrik pembakaran. Namun milik saya berasal dari istana kekaisaran. Ini adalah satu-satunya dari jenisnya. Mungkinkah ini titah kekaisaran? Lihat sendiri. Ini benar-benar titah kekaisaran. Bahannya benar. Pemasangannya benar. Cap segarnya juga benar. Aku telah menemukan harta karun. Jenderal Agung Yulin. Itu. Perhatikan baik-baik. Jangan salah menilainya. Pelukan macam apa ini? Bukankah nama Yulin? Di zaman kuno, banyak orang yang bermarga Yu. Ada Yu Kang dan Yu Fu. Di zaman modern ada Yu Yansen. Itu mungkin. Dia bisa jadi leluhur saya. Itu yang aku katakan. Pita kekaisaran ini adalah harta karun. Namun, aku tidak bisa menerimanya. Mengapa tidak? Saya tidak mencurinya. Ini barang bagus. Kau, simpanlah. Ini adalah pusaka keluarga. Saya sedang menunggu untuk menikah. Butuh berapa banyak uang untuk pernikahanmu? 1 juta seharusnya cukupkan. Aku akan mentransfernya padamu. Saya ingin 10 juta. 10 juta? Apakah kau menikahi putri raja penjudi? Kau bukan orang yang boros. Aku. Pernikahan yang akan saya adakan harus berskala besar. Melebihi skala pernikahan putri raja penjudi. Saya tidak melakukan hal-hal itu yang mencolok dan tidak praktis. Intinya adalah perayaan universal. Kalau begitu, 10 juta tidak banyak. Di hotel mana kau mengadakan perjamuan? Aku akan mentransfernya padamu segera. The Apa? film was Pada saat itu, translated and di narrated rumah by mertua saya, M Media. cukup jauh. Mengenai perjamuan, saya akan menggantinya nanti. Tolong transfer uangnya kepada saya dulu. Baiklah, nak. Mudah dan berani. Hanya 10 juta. Biar aku carikan pembeli yang baik buatmu. Jika terjual lebih mahal, aku akan memberimu selisihnya. Baik, Tuan Muda Yu, sesuai instruksimu, aku sudah menyelesaikan kesepakatannya. 200.000 tas bingkisan pernikahan. Isinya permen pernikahan dan kue pernikahan. Foto pernikahan kakak ipar. Aku juga sudah menyuruh seseorang menyiapkannya. bagus. Saya akan segera mentransfer uangnya. Suruh mereka memuat kendaraan dan mengangkutnya ke lokasi yang ditentukan. Para tetua desa yang terhormat, hari ini adalah pernikahan Akbar Jenderal Agung. Hari ini adalah pernikahan Akbar Jenderal Agung. Semua orang mendapat bagian untuk berbagi kebahagiaan. Untuk berbagi kebahagiaan, silakan sering berkunjung. Semua orang mendapat bagian. Selamat-selamat. Begitu banyak persembahan. Benda apa ini? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Lihat itu. Sungguh baru. Tuan Nyonya, apakah semuanya sudah hampir dibagikan? Menantu ini sungguh murah hati. 200.000 tas bingkisan pernikahan sekaligus. Dibagikan kepada semua warga kota. Permen dan kue pernikahan di dalamnya semuanya lezat. Kali ini menikahkan putri kita.
Ini adalah perkara kehormatan yang besar, termasuk kaisar yang menikahkan putrinya. Tak berani memberikan begitu banyak tas bingkisan pernikahan. Cara Jenderal Agung kita melakukan sesuatu. Sungguh mengagumkan. Itu wajar. Ia memiliki sikap yang kumiliki dulu. Yulin ini cukup bijaksana. Membawakanku kue-kue lezat seperti ini. Dan permen. Silakan coba kue pernikahan ini lagi. Lembut, kenyal, harum, dan manis. Ini bahkan lebih lezat. Di istana. Memang ini enak. Kau pergi dan ambilkan aku sekitar 15 hingga 25 kilogram lagi. Nanti aku bawa kembali untuk dimakan dalam perjalanan. Baiklah, permen dan kue pernikahan kami tersedia di seluruh kota. Bahkan pengemis pun memilikinya. Jenderal Agung Liu membagikan 200.000 porsi. Yulin ini sungguh tidak tahu diri, berani membandingkan keluarga kami dengan pengemis. Aku sudah membalaskan dendammu. Anak ini, kau benar-benar sangat nakal. Gerakanmu ini, menarik kayu bakar dari bawah kuali. Reputasi kediaman Shou benar-benar hancur. Bukankah aku belajar ini darimu? Kasim Agung Liu. Saya Yulin. Saya telah membawakan kuda besi untuk Anda. Silakan keluar dan lihatlah. Baiklah, ayo. Kasim Agung, lihatlah kuda besi ini dulu. Tidak apa-apa. Kasim Agung Liu. Kuda besi ini adalah The yang film paling was jinak. translated Jika tidak, Anda and boleh mencoba narrated menungganginya. by M-Media. Harta karun. Ia datang jauh-jauh untuk makan rumput. Mana rumputnya? Jenderal, kenapa tidak makan? Kasim Agung Liu. Kuda besi ini tidak makan rumput. Ia berlari sama cepatnya. Ini benar-benar sesuai dengan pepatah lama itu. Kau ingin kuda berlari kencang, tapi kau tidak ingin kuda makan rumput. Sungguh hal yang sangat bagus. Ayo. Kuda besi ini bagus memang benar, tapi tidak ada kendalinya. Kedua ini, seharusnya telinga kuda besikan. Kalau begitu aku akan berani memegangnya. Kasim Agung Liu. Anda tidak bisa memegang telinga kuda besi itu. Tidak. Mari kita pegang rahang kuda besi itu. Jenderal Agung, kenapa tidak bergerak? Kau tidak mungkin membawa kuda besi mati untuk menipu semua orang kan? Jenderal Agung. Jenderal Agung. Sepupu perempuanku mencarimu. Siapa sepupu perempuanmu? Sepupu perempuanku adalah Komandan Shou. Yuan Qing. Anda ajari Kasim Agung Liu cara menunggang kuda besi itu. Saya akan pergi mencari nona muda. Jenderal Agung, mengenai menunggangi kuda besi ini, aku bukan ahlinya. Jangan khawatir, saya khawatir. Saya harus pergi. Ada apa? Basis siaran langsung semuanya seperti ini sekarang. Harga mereka murah, tapi produknya, kualitasnya sangat kurang. Mereka semua hanya menipu penggemar mereka. Mereka semua menipu orang. Kualitas produknya masih jauh dari harapan. Kalau begitu jangan pergi dan bicara dengan mereka yang siaran langsung. Haruskah kita langsung ke produsen untuk bicara? Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Hai, tunggu sebentar. Naik mobilku. Lebih gampang negosiasi dengan produsen kalau bawa mobil sport. Aku juga bisa merasakan mobil sport bos sekarang. Mobil sport itu milikmu. Aku akan naik sepeda listrik. Apel, kau memberikannya padaku. Ada apa? Masih mengeluh mobil bekas. Baiklah, baiklah, baiklah. Nanti aku belikan yang baru. Tapi, Jangan buang-buang waktu, cepatlah. Persediaan untuk lebih dari 100.000 orang. Jangan sampai kamu mengacaukan ini untukku. bos, aku jamin akan menyelesaikan tugas ini. Kau adalah penolongku. Baiklah. Jangan menekan harga terlalu rendah. Pabrik-pabrik ini berjuang bertahan hidup. Sisakan sedikit keuntungan untuk mereka. Baiklah, bos, aku akan segera pergi. Kim Lu.
Halo Yulin. Aku sebelumnya meneleponmu berkali-kali. Tahukah kamu, perpisahanku denganmu sebelumnya. Semua itu untuk memotivasimu. Kita berdua akan selalu berbaikan. Aku sudah mencampakkan Tuan Muda Zhao itu. Malam ini, kita ada reuni kelas. Harus bawa mobil mewahmu untuk jemput aku. Kinlu, mobil sport mewahku itu disewa. Aku tak punya uang untuk makan sekarang. Bagaimana kalau begini? Aku akan bawa sepeda listrik kecilku jemput kamu. The film was translated Aku suka and sekali betapa narrated by humorisnya M kamu. Media. Ayolah, aku rela jati putri kecil bahagia menunggangi sepeda di belakang mobil listrik bututmu. Sampai jumpa nanti malam. Kinlu, kamu pasti sudah cemas menunggukan. Yulin, reuni kelas malam ini. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Mana mobil sport mewahmu? Aku tidak berbohong. Aku benar-benar orang miskin. Apakah kamu masih bersedia menjadi putri kecil yang bahagia di jok belakang sepedaku? Kamu, dasar bajingan. Kamu kodok yang mencoba makan daging angsa. Kenapa kamu tidak pergi kencing dan bercermin? Aku lebih suka duduk di BMW dan menjadi anjing bagi orang kaya daripada duduk di sepeda listrik bututmu. Pergi sana. Untungnya aku tidak putus dengan Tuan Muda Zhao. Kamu hampir menghancurkanku. Halo Zhao. Malam ini, tolong temani aku ke reuni kelas. Baiklah. Kamu tampan dan kaya. Aku lembut dan cantik. Kita berdua pasti akan menjadi pusat perhatian. Baiklah. Sampai jumpa. Karena kita sudah bertemu. Kalau begitu mari kita bersenang-senang. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Teman-teman sekelas. Asyik bisa kumpul di sini dengan semuanya. Sekarang hanya kurang. Kinlu dan Yulin belum datang kan? Aku ingin tahu bagaimana pasangan berbakat ini sekarang. Yulin sedang mengantar makanan sekarang. Qianlu ini benar-benar setia padanya. Tapi ku dengar Yulin sekarang cukup sukses mengendarai mobil sport mewah dan mencampakkan Kinlu. Aku yang mencampakkan Yulin. Jangan salah paham. Teman-teman sekelas, lama tidak bertemu. Yulin dan aku adalah masa lalu. Sekarang Tuan Muda Zhao adalah pacar resmiku. Keluarganya bergerak di bidang real estate. Aku pacar resmi Kinlu. The film was Makanan hari ini. translated and Semuanya narrated silakan by makan M sesuka Media. hati. Tuan Muda Zhao yang mentraktir. Pelayan. Bawakan anggur merah terbaikmu dari restoranmu untuk teman-teman sekelas. Mari kita sambut Ratu Kecantikan Kinlu dan pacarnya yang cakap. Kalau begitu mari kita mulai. Yulin belum tiba. Mari makan sambil menunggu. Bagaimana kita bisa membuat Tuan Muda Zhao dari perusahaan real estate menunggu seorang pengantar makanan. Sepeda listrik bututnya. Mungkin mogok di tengah jalan. Atau mungkin dia terlalu malu untuk datang. Aku tidak mencuri atau merampok. Tidak menipu. Tidak menjilat orang kaya. Kenapa aku harus malu datang? Ya Tuhan, Yulin benar-benar seorang pengantar barang. Dia datang berpakaian seperti itu. Ini benar-benar cukup memalukan. Yulin, cari tempat duduk. Kami baru saja menunggumu. Mari kita mulai. Yulin, jika kamu tidak bisa mengambilnya, maka lari saja dengan mejanya. Tuan Muda Zhao, ini adalah reuni kelas, bukan rumahmu. Tahan dirimu sedikit. Yulin, kaulah yang harus menahan diri. Hari ini Tuan Muda Zhao yang mentraktir. Bagimu untuk bisa makan di meja yang sama dengan Tuan Muda Zhao dari perusahaan real estate. Itu adalah keberuntunganmu. Ayo, jangan merusak suasana. Ayo semuanya mari bersulang untuk Tuan Muda Zhao. Untuk Tuan Muda Zhao, duduklah.
Hari ini semua teman sekelas. Kalian semua. Tagihan hari ini. Tuan Muda Show yang akan membayarnya. Semua orang termasuk. Kecuali kamu. Yulin orang ini tidak hanya The miskin, film was tetapi juga translated berkarakter buruk. and narrated by M. Aku Media. takut dia akan tanpa membayar, kabur nanti. Bagaimana kalau kita keluarkan dulu uang makan dan letakkan di meja? Bayar Yulin. Meja penuh makanan ini, ditambah alkohol, akan berharga puluhan ribu. Memberimu perlakuan khusus. Pertama keluarkan 5.000. Baiklah. Maafkan aku. Aku ganti baju. Dan tidak membawa uang. Ganti baju tidak masalah. Minta teman-teman sekelasmu meminjamimu. Teman-teman sekelas, siapa yang bisa meminjamiku uang? Nanti aku kembalikan semuanya. Yulin. Popularitasmu juga tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau begini? Hari ini kamu berlututlah dan bersulang padaku. Hari ini uang makanmu. Aku juga yang akan membayarnya. Yulin, berlutut saja dan bersulang untuk Tuan Muda Show. Jika kamu begitu keras kepala, bagaimana teman-teman sekelasmu bisa minum? Berlutut-berlutut saja. Industri pengiriman makanan adalah jasa. Pelanggan adalah raja. Baiklah. Sepertinya jika aku tidak berlutut dan bersulang hari ini, masalah di antara kita ini tidak akan selesaikan. Aku akan menelepon sekarang untuk minta kirim uang. Berlutut untuk bersulang kepada Tuan Muda Show. Dia benar-benar rela melakukan sejauh itu. Dia memanggil ayahnya. Bersulanglah untuk Tuan Muda ini. Nah, itu baru benar. Mari kita semua lihat kehadiran ayah pria malang yang malang ini. Ayah, kenapa ayah di sini? Anak durhaka ini. Jadi kaulah yang berada di balik kenakalan ini. Kamu benar-benar menghancurkanku. Yulin, beraninya kamu berkomplot melawanku. Kamu berani membawa ayahku ke sini. Reza, Beraninya kamu kepada Tuan Muda Yu berbicara seperti itu. Kasim Agung, aku tidak membawa hadiah. Tolong jangan pedulikan. Jenderal Agun, apakah kau mencoba membuatku di hadapan Kaisar? Mengucapkan beberapa kata baik untuk mengeluarkanmu dari situasi ini. Justru sebaliknya. Aku harap Kasim Agung bisa memfasilitasi masalah ini, mengirim pasukan ke Gaoli. Asalkan Istana Kekaisaran dan Gaoli setuju untuk mengizinkanku menambang di Gaoli dan mendirikan toko, aku akan segera kembali untuk merekrut prajurit. Kau bocah. Tak ada rencana sejelas punyamu. Usir penjajah kerajaan Wagua, maka Gaoli akan menjadi milikmu. Kasim Agung urusanmu sendiri. Seharusnya lebih kau khawatirkan. Pernyataan ini, aku tidak mengerti. Di masa depan, semua bisnis. Keuntungan. Setengah untukku, setengah untuk Kasim Agung. Kita berdua, siapa yang mendapatkan 5? Kau dapat yang 5. Jenderal Agung, kau sudah lelah sepanjang hari. Istirahatlah lebih awal. Ngomong-ngomong, Kasim Agung Liu memberi hadiah. Apa sih yang mungkin dia beri padaku? Ini rahasia. Masih rahasia. Melihat seluruh dunia. Kekayaan. Wanita. Jabatan resmi. Aku punya semuanya. Hadiah apa yang mungkin kurang bagiku?
Aku lelah. Istirahatlah. Ya. Sudah cukup. Tidak mungkin. Harus menahan diri. Kau masih punya anak. Kau adalah itu. Sepupu siapa? Sahabatnya. Itu tidak benar. Ini adalah zaman kuno. Kau adalah hadiah dari Kasim Agung Liu. Gadis rendahan ini adalah putri Gauli Jen Ian He. Untuk menghargai bantuan militer dari Jenderal Agung, aku menawarkan diriku dalam pernikahan. Bantuan militer. Aku hanya menjalankan titah kekaisaran. Bukan karena mendambakan kecantikanmu. Aku berlama-lama di ibu kota selama berhari-hari, mengunjungi pejabat tinggi dan bangsawan, berharap mereka meminta kaisar mengirim pasukan. Tetapi tidak ada yang mau membantuku. Hanya Jenderal Agung yang bersedia menyelesaikan krisis negaraku. Kebaikan besar tak menuntut balas budi. Aku bersedia melayani Jenderal Agung seumur hidup. Nona muda, biarkan aku memberitahumu. Kau harus segera pergi. Ketiga istriku. Semuanya adalah wanita yang galak. Jika mereka tahu, mereka pasti akan memukulmu. Ketiga nyonya tahu. Apa katamu? Kasim Agung Liu mengirimku ke kediamanmu. Nyonya tua dan ketiga nyonya, semuanya sudah setuju agar aku melayani Jenderal Agung. Aku, Yulin. Sejak menyeberang. Perubahan hidup. Menjelajahi dunia bisnis. Aku menyelesaikannya tanpa kesulitan. Aku protes. Yuan Qin. Buka pintunya. Jenderal Agung, besok pagi, aku akan membukakan pintu untukmu lagi. Saat itu kau akan bebas. Tidak. Lalu bagaimana aku ke toilet? Kau suruh aku buang air di kamar. Di dalam kamar ada toilet yang baru dikembangkan. Sangat mudah digunakan. Aku bersedia membalas dengan diriku sendiri. Tidak sepenuhnya karena rasa terima kasih. Sebagian besar karena kekaguman pada karaktermu. Menurutku kamu adalah seorang pria yang luar biasa dan hebat. Bersulang. Bersulang. 4 kegembiraan besar dalam hidup. Hujan manis setelah kemarau panjang. Bertemu teman lama di negeri asing. Malam pernikahan. Ketika nama seseorang ada di daftar emas, aku belum mengalami 3 kegembiraan The lainnya. film was translated Hanya and malam pernikahan narrated ini. by M Media. Aku telah mengalaminya sebanyak 4 kali. Dalam hal kuantitas itu, sudah cukup. Tuangkan anggurnya. Rakyatku makmur. Hidup dalam kedamaian dan kepuasan. Hal baik datang berpasangan. Teratai kembar tumbuh di satu tangkai. Pergi ke Wusan bersama. Menjadi seperti bebek Mandarin. Ayo. Anggur kawan silang. Lihat itu. Ini adalah wajah asli seorang pria mesum. Mengatakan dengan mulutnya, tidak. Tapi di hatinya, mereka sudah bersedia. Pria. Semua seperti ini. Kamu gadis, bagaimana kamu bisa begitu mudah cemburu? Kamu mengucilkannya itu satu hal. Mengapa kamu melibatkan semua pria? Lihat ayahmu. Lampu mati. Kalian semua, apa yang kalian semua lakukan? Memuping di jendela. Kita semua sudah didengarkan. Pergi. Tradisi keluarga macam apa ini? Apakah aku juga didengar? Tidak. Kita harus membuat mereka mendengarkan. Selamat pagi. Ada apa dengan kalian semua? Mengapa wajah kalian murung? Tak satupun orang membantuku. Ini bukan istana kekaisaran. Mendesak perang. Menantu yang berharga. Meskipun keluarga kita luas dan makmur, tapi mendukung perang. Itu juga bukan lelucon. Jika kita menang itu akan luar biasa. Jika kita dikalahkan, sumber daya keluarga akan terbuang percuma.
Istana Kekaisaran juga akan ada orang yang menonjol untuk menendang kita saat kita jatuh dan memusnahkan kita sepenuhnya. Ayah, kau adalah pejabat sipil. Kau tidak mengerti urusan militer. Seorang jenderal militer, tapi menghindari perang. Aku setuju untuk mengirim pasukan. Bajingan, kapan aku bilang aku tidak akan mengirim pasukan? Aku hanya mengatakan untuk berhati-hati. Kita tidak bisa. Kita menanggung semuanya tanpa bantuan. Ayah, kau sudah tua. Semangatmu sudah hilang. Ketika aku masih muda, aku juga tidak punya gairah. Tapi, wilayahku damai. Cukup, kalian berdua ayah dan anak. Sepasang orang bodoh yang bingung. Dengarkan Ming Yue. Ming Yue adalah orang yang bijaksana. Jika 100.000 pasukan dikirim, dengan sumber daya kita yang ada saat ini, untuk mendukung selama 1 tahun, tidak ada masalah. Mari kita lawan mereka. Seperti anggur perang pun perlu keahlian. Jika kau berani ambil risiko penuh, ada kemungkinan untuk menang. Nisang benar. Jangan kalian semua kehilangan kepercayaan padaku baiklah. Siapa aku? Jenderal Agung Keberanian. Bagus. Aku mendukung suamiku. Aku juga mendukung suamiku. Kalau begitu aku juga mendukung suamiku. Kalau begitu aku juga mendukung suamiku. Menantu yang berharga. Kamu, kalian semua, aku benar-benar sudah tua. Perkataanku tak didengar lagi. Kalau begitu tidak bisakah aku pergi saja? Kamu orang tua keras kepala. Ayah, Ayah mertua tolong tetaplah. Bolehkah aku menyelesaikan perkataanku? Jenderal Agung, instruksi apa yang Anda miliki? Aku tidak menyangka. Yang menghentikanku, justru adalah ayah mertuaku yang terhormat. Aku mengajukan pertanyaan pertama. Apa identitasku? Anda adalah Jenderal Agung Keberanian. Di bawah komandoku. Apakah ada satu prajurit pun? kau adalah suamiku. Aku punya 10.000 orang di bawah komandoku. Suamiku tentu saja, pedagang terkaya di seluruh negeri. Ming Yue tepat sasaran. Aku adalah seorang pedagang. Seperti sepotong besar daging berlemak. Minyaknya menetes karena lemak semua berebut menggigitnya. Di Yashou, kau adalah penguasa kota. Yin Er adalah panglima tertinggi. Tentu saja kau bisa melindungi aset keluarga kita. Tapi di luar Yashou, bahkan preman dan berandalan lokal, semua datang untuk menggigit. Belum lagi para pejabat itu. Suamiku benar. Para pedagang dengan dukungan kuat. Iri dengan bisnis baik kami. Sering mencoba menghalangi kami. Kami telah menderita kerugian besar. Menantu yang berharga, Anda memiliki wawasan yang jelas. Namun, untuk ini, mempertaruhkan kehancuran finansial total dan kehilangan reputasi sepenuhnya. Apakah itu sepadan? Bekerja keras di Yashou, bukankah itu bagus? Ketika kaisar sakit parah dan meninggal dunia, itulah hari ketika dunia terguncang. Jika kita tidak mengerahkan pasukan, kita jadi babi tak berdaya siap disembelih mereka. Bisakah orang lain mengampuni kita? Kasim Agung serakah itu. Bisakah dia mengampuni kita? Menantu yang berharga. Silakan lanjutkan. Saat ini Gaoli sedang berperang dengan kerajaan Wagua, yang justru merupakan kesempatan bagi kita. Pasukan kekaisaran kekurangan logistik, jadi perbekalan kita kumpulkan sendiri, dan merekrut pasukan. Pada saat itu, ketika aku kembali dengan kemenangan, ayo lihat siapa yang berani meremehkan kita. 100.000 pasukan kuat dari keluarga Du, Yuan Qin. Bawa peta perdagangan. Baiklah. Gaoli kaya akan tambang emas dan tembaga. Siapa yang tidak akan tergoda oleh itu? Aku telah sepakat dengan Kasim Agung Liu. Kita akan bekerja sama dalam penambangan. Pada saat itu, uang yang kita habiskan selama 2 tahun, semuanya akan kembali. Menantu yang berharga. Kita punya uang. Tapi peperangan, bukan hanya tentang kekuatan finansial bukan? Tepat sekali. Dari mana para prajurit akan datang? Ming Yue, kau beritahu kami. Kita bisa mengambil dari pabrik-pabrik pembakaran dan pemukim militer benteng Ming Yue untuk mengerahkan 70 hingga 80.000 pria sehat dari toko-toko. Kita bisa memobilisasi 10.000 rakyat biasa Yashou, bisa merekrut 10.000 lagi. Saat merekrut prajurit, tambahkan satu syarat lagi. Siapapun yang secara sukarela mendaftar, gaji akan berlipat ganda. Bagus. Kita punya pasukan dan kuda, senjata dan perlengkapan militer yang bisa kita produksi sendiri. Namun, 1.000 prajurit mudah ditemukan. Seorang jenderal sulit ditemukan. Yin Er bisa menjadi jenderal, tapi dia tidak bisa saat hamil. Apakah Anda menyarankan Anda akan memimpin pasukan secara pribadi? Aku. Tentu saja tidak. Namun, Yuan Qin, Jenderal kau perintahkan. aku ingin kau melakukan pemimpin pasukan 100.000 orang. Apakah kau mampu? Aku pasti akan menyelesaikannya. Tidak. Dia tidak mampu melakukan tugas itu. Diam. Yuan Qin, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak menyatakan posisimu, itu berarti kau menyerah. 1,
2. Aku bisa. Aku bisa melakukannya. Baiklah, tuangkan anggurnya. Hari ini aku akan diangkat menjadi jenderal. Bagaimana bisa cangkir anggur kecil ini? Cukup. Langsung saja minum 1. Tidak masalah. Kasim Agung Liu. Mengapa kau di sini? Baginda sakit parah dan tidak mungkin pulih. Aku cemas perubahan politik akan datang. Apakah kau ingat? Pernah berkata bahwa aku memiliki aura seorang kaisar. Kasim Agung Liu. Masalah ini, apakah harus dinyatakan sejelas itu? Aku menganggapnya serius. Jika hari itu benar-benar tiba, apakah kau bersedia berpihak padaku? The film was Kau Kasim translated Agung mati. and Mengapa narrated kau by menjadi M. begitu tidak Media. sabar? Aku harus menenangkannya dulu. Kasim Agung Liu. Ini adalah makanan khas dari kampung halaman kami, yang disebut Cheng Xin Roi. Dengan pertanda baik seperti itu, bisakah aku menentang kehendak langit? Kau bocah. Jika hari itu benar-benar tiba, aku akan memperlakukanmu dengan adil. Kampung halamanmu? Apakah memiliki jenis senjata yang disebut senapan mesin? Menggunakan senjata ini untuk membunuh. Satu orang bisa mengalahkan 100, dan ada meriam barbar merah. Dengan jangkauan beberapa li. Hal-hal ini memang benar. Kasim Agung Liu, kau juga tahu. Aku seorang pengusaha, meskipun aku diangkat menjadi jenderal agung. Aku bahkan belum membunuh ayam. Kau tidak jujur. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Apakah itu ada atau tidak? Jenderal Agung, Nyonya pertama sedang melahirkan. Cepat. Maafkan aku, Kasim Agung. Anakku akan segera lahir. Aku harus segera ke sana. Selamat tinggal. Kau masih belum menjawabku. Apakah itu ada atau tidak? Cepat dukung aku tidak bisa lari lagi. Kasim Agung, apa yang dikatakan Yulin? Berandalan Yulin itu. Istrinya melahirkan seorang putra. Dia sangat gembira. Dia tidak punya waktu untukku. Kasim Agung, kita punya 2.000 orang. Bersembunyi jauh di dalam pegunungan. Targetnya terlalu besar, mudah terungkap. Oleh karena itu, kita harus mencapai kemenangan cepat. Kau benar-benar tidak ingat. Dari lokasi mana kau menyeberang? Saat itu, aku ingat aku sedang mengangkut kotak kardus di truk. Diam-diam diangkut ke sini. Aku tidak bisa melihat keluar sama sekali. Lalu dalam sekejap mata, aku dibawa ke benteng Mingyue. Oleh karena itu, aku benar-benar tidak ingat lokasi persisnya. Masalah ini benar-benar tidak bisa diselesaikan tanpa Yulin. Kasim Agung, aku khawatir kau sudah ditipu oleh bocah itu Yulin. Kau ingin raih kembali kejayaan lamamu, dan kau ingin berbagi adil tambang emas dan tembaga gauli. Itulah sebabnya kau tidak pernah mau membunuhnya. Kurang ajar. Beraninya kau berkata begitu pada Kasim Agung. Kau lancang. Qinlu ada di pihak kita. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita tidak bisa bertengkar di antara kita sendiri. Aku punya cara untuk membuat Yulin patuh, untuk membuatnya mengungkapkan lokasi portal penyeberangan. Metode apa yang kau miliki? Apa yang paling dia pedulikan? Kita akan menggunakan itu untuk mengancamnya. Siapa yang akan tahu itu? Tentu saja, itu aku. Mingyue, apakah berita dari ibu kota sudah tiba? Apakah ada perubahan besar? Suamiku. Seorang saudariku adalah selir ipar pangeran ke-6. Menurutnya, kaisar saat ini sakit parah dan tidak memiliki ahli waris. Sudah diputuskan untuk turun tahta demi pangeran ke-6. Tidak heran Kasim Agung Liu panik. Dia dan pangeran ke-6 seperti api dan air. Hari pangeran ke-6 naik tahta akan menjadi kejatuhan Kasim Agung Liu. Dia pasti tahu banyak hal. Pasti si Jalang Qinlu itu. Jangan sampai mereka bertindak nekat. Bawahanku datang melapor kepadaku 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa seseorang berkeliaran di benteng Mingyue. Dan bahkan menanyaiku tentang senjata. Mereka ingin ke kampung halamanku untuk mengambil senjata. Sungguh angan-angan. Suamiku, kakak laki-lakiku menulis bahwa Wakil Jenderal Li Chengliang telah menjadi jenderal utama, akan bergabung dengan angkatan Laut Wagua dalam pertempuran yang menentukan di Mingliang. Bagus.
Tebarkan jaring di seluruh lini depan. Beritahu Yuan King untuk mengerahkan semua pasukan. Li Shenliang pasti akan menang. Dan Wagua pasti akan dikalahkan. Suamiku, berdasarkan karakteristik cuaca dingin di Gaoli, kami telah memproduksi 1 juta koyo penghangat, sesuai dengan sampel yang kamu bawa, dan saat ini sedang dalam perjalanan. Ini kabar baik. Ini memungkinkan para prajurit untuk memiliki musim dingin yang hangat. Yuan King telah memberi kita tantangan. Dia menulis surat. Wagua terampil dalam perang laut. Terlebih lagi, gerakan mereka tidak terduga. Dan mereka bisa mengonsumsi makanan mentah. Pasukan kita setiap beberapa waktu harus berhenti untuk merebus air dan memasak makanan. Dari segi mobilitas, kita jauh lebih rendah dari Wagua. Ini memang masalah yang sulit. Nona-nonaku, siapa yang punya ide? Kenapa kamu tidak bicara? Aku tidak mungkin satu-satunya yang memikirkan ide. Katanya hamil bikin pikiran melayang selama 3 tahun. Suamiku, aku punya ide. Adik keempat bicaralah. Hanya kau yang tidak hamil. Kami bertiga semua bodoh. Xiaoxi, kamu bicara. Ini urusan keluargamu. Jangan sembunyikan. Kakak kedua, aku dengar dari suamiku bahwa di antara persediaan yang diangkut, ada banyak panci pemanas otomatis. Benar. The film was Saat itu aku translated pikir mereka and tidak berguna. narrated by Jadi M. aku menaruh Media. semuanya di gudang. Apakah kamu mengatakan wajib bagi prajurit membawa panci pemanas otomatis? Itu ide yang bagus. Banyak hidangan dan beberapa makanan panas untuk dimakan. Xiaoxi, aku akan memberimu pujian untuk ini. Ini ide yang bagus. Tapi, panci pemanas otomatis saja tidak mengisi perut. Kakak kedua, bagaimana dengan mie instan? Aku dengar, sepertinya ada banyak saat itu. Benar, masih ada banyak. Bagus. Masalah terpecahkan dengan sempurna. Jatah militer, panci pemanas otomatis. Dipadukan dengan mie instan. Melihat ke seluruh dunia. Siapa yang punya keberanian seperti itu? Kali ini, aku harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Bahkan membalas dendam di kehidupan berikutnya. Oh tidak, sesuatu telah terjadi. Cepat kemari. Cepat kemari. Sesuatu telah terjadi. Seseorang. Tolong. Apa yang terjadi di tengah malam? Ada apa? Aku melihat bandit menculik nyonya ketiga. Apa? Nyonya ketiga telah diculik. Dari mana para bandit itu pergi? Para bandit kabur. Kumpulkan semua pasukan. Geledah seluruh kota. Kita harus menyelamatkan adik ketigaku. Ayo pergi. Jangan buang tenaga untuk usaha yang sia-sia. Wanita itu ada di tanganku. Qinlu. Serahkan Wu Nishan segera. Kalau tidak aku pastikan kau mati tanpa sisa. Yulin, aku menasihatimu. Jangan terlalu sombong denganku di sini. Kalau tidak, kau bisa menunggu Nishang menjadi 2 nyawa dari 1 tubuh. Qinlu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku menginginkanmu. Aku ingin menjadi istri utamamu. 4 orang celaka ini akan menjadi selir. Harta keluargamu. Semuanya akan dikelola olehku. Tidak mungkin. Qinlu. Takdir kita bersama sudah berakhir. Jangan menyimpan delusi bodoh seperti itu. Sepertinya, kau benar-benar tidak peduli tentang hidup atau matinya Wu Nishang. Akankah Kasim Agung Lir setuju? Bukankah dia ingin melakukan perjalanan ke era modern? Jangan lupa, hanya aku yang tahu portal penjelajah waktu. Karena kau begitu tidak berperasaan, maka aku akan menyerah harapan. Bagaimana kalau begini? Kau kirim Kasim Agung Liu dan aku kembali. Lalu tulis surat kepada Liar Go. Suruh dia menyiapkan 10 miliar untukku. Aku tahu. Jumlah uang ini bagimu, bukan apa-apa. Untuk membeli nyawa istri dan anak-anakmu. Itu tidak banyak kan? Jika hanya kalian berdua. Tentu saja itu mungkin. Kasim Agung Li berencana menyeberangkan 2.000 orang. Penyeberangan personel skala besar melalui lubang hitam akan menyebabkan lubang hitam runtuh. Bumi akan tertarik ke dalam lubang hitam. Manusia akan lenyap dari jagat raya. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kau memperlakukanku seperti anak 3 tahun. Hari itu, kau pakai truk besar untuk bawa barang ke sini. Aku tidak melihat terowongan ruang waktu runtuh. Bagaimana dengan ini? Aku beri kamu 1 malam lagi untuk berpikir. Kalau tidak,
kamu akan menunggu untuk mengumpulkan mayat mereka. Nishan. Dia tidak menyulitkanmu kan? Suamiku. Aku. Jangan menangis, jangan menangis. Suamimu datang untuk menyelamatkanmu. Jenderal Du, sangat disayangkan. Kita bertemu dengan cara seperti ini. Kasim Agung Liu. Jangan lupa. Kerja sama kita. Kamu juga punya bagian di Gaoli. Yulin, impianmu terlalu besar. Aku tidak bisa menelannya. Seperti yang kau tahu, Kaisar mendekati ajalnya. Ini masalah hari. Hari-hari baik kita akan segera berakhir. Aku, yang terpenting saat ini, hanyalah bertahan hidup. Ambisi Kasim Agung Liu adalah dunia. Aku hanyalah pedagang kecil. Selama kamu melepaskan Nishan, aku akan membantumu. Kau bocah. Kecuali aku menyentuh titik lemahmu, kau tidak akan menurut dengan patuh. Komandan Sun, pimpin pasukan ini untuk berangkat. Hari ini kita akan menyeberang ke dunia manusia masa depan. Bagus. Apa bagusnya itu? Kamu bahkan tidak tahu tempatnya. Yulin, cepat beritahu aku, di mana tepatnya portal penjelajah waktu itu. Kalau tidak, Tunggu. Akan ku beritahu, baiklah. Terowongan itu ada di sana. Sebelumnya, aku sudah memimpin orang mencari berkali-kali. Kenapa aku tidak menemukan terowongan ini? Kamu ini apa? Aku memiliki fisik transmigrasi. Hanya ketika aku tiba, terowongan itu akan muncul. Yulin, kau berani menghinaku. Kau mencari mati, kaulah yang mencari mati. Kau membunuh Yulin. Apakah terowongan transmigrasi sudah hilang? Ayo pergi. Tunggu. Kembalikan Nishan padaku. Yulin, kita akan bertemu lagi. Ketika aku menjadi kaisar, aku akan tetap menjadikanmu jenderal agung. Yulin, sebaiknya kamu tetap di zaman kuno dan nikmati keberuntunganmu. Jika kamu kembali ke zaman modern, aku jamin aku akan membunuhmu. Nishan, kamu dan anak itu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yang terpenting adalah anak itu tidak terluka. Kalau begitu baguslah. Meskipun semua perhitungan, aku masih membiarkan Kasim Agung sialan itu berhasil. Mereka akan pergi ke gerbang neraka untuk mati. The film was translated and narrated by M Media. Begitu di dunia bawah. Mereka tidak akan kesepian.